Mhm. Ya, ini ada Excel ya, ada Excel, dan kita bisa melakukan analisis dengan cepat gitu ya. Ini misalnya kita punya data, saya belum punya data, contoh aja, karena nanti kalau, akan ada tutorial khusus, saya minta Pak Ian untuk itu ya. Ini misal ada data 1, 2, 3, 4, nah seterusnya misalnya. Eh, sorry, ada 20 misalnya. Ini 489, misal saja ya. Oke, ini kalau kita analisis tadi, ya ini kan, bisa cepat sekali. Ini ada data analisis ya, ini di sebelah kanan data analisis. Oke, pilih yang deskriptif ini. Oke, kita pilih deskriptif, maka oke, langsung hehehe, ini datanya berarti ya. Mmm, ini datanya. Oke, nanti tak carikan data dulu ya, sebentar sebentar tak carikan datanya dulu. Saya punya slide-nya lah, tinggal dulu aja lah, tinggal dulu ya, sorry sorry. Kita pindah dulu aja sebentar, pindah ke sini dulu sebentar. Oke, jadi, tadi saya cerita tentang statistik itu ya, itu, kita mengkategorikan data saja, ya itu sudah masuk dalam
pengolahan statistik ya. Kemudian menghitung rata-rata, min, median, modus, apalagi tadi, mode, standar error, SD, standar deviasi, CV, koefisien variasi, ya ring-nya, maksimum, minimum, ya, sum-nya gitu, jumlahnya begitu, itu sudah, apa namanya, masuk dalam statistik, ya. Nah, tadi di depan kita bicara tentang, statistik, ya, deskriptif, dan inferensial. Nah, ini contoh, ya, nah seperti ini. Kita ada tabel seperti ini, ya ada tabel yang seperti ini saja sudah masuk dalam, apa tadi, analisis statistik yang inferensial, ya, deskriptif, sorry. Nah, ini ada tabel satu arah, ya. Nah, bagaimana kita misalnya tadi ada, jenis sediaan, ada tablet, ada kapsul, ada sirup, suspensi, parenteral, ya ini jumlahnya, ya. Nah, ini sudah masuk dalam analisis statistik yang di mana dengan kita buat yang seperti ini, maka tampilannya akan lebih mudah. Nah, sebelum saya lupa, eee, kita tidak boleh ya kalau dalam penelitian itu menampilkan data yang sama ya, data yang sama dengan dalam 2 bentuk. Misalnya satu dalam bentuk seperti ini, terus satu lagi saya buat dalam bentuk misalnya diagram, apa namanya, batang gitu ya, diagram batang begitu. Jadi ada berapa nih? Ada 5 ya, ada 5. Nah, ini yang parenteral 10, ini yang suspensi, ini yang sirup, ini yang kapsul, yang paling banyak misalnya tablet. Nah, misalnya begini. Kemudian saya tampilkan yang seperti ini. Itu sebaiknya kita hindari. Kenapa? Karena ini bisa, duplikasi atau redundant, ya, duplikasi. Artinya apa? Data yang sama itu tidak boleh kita tampilkan dengan cara menampilkan dengan apa, dengan cara yang, eee, apa namanya, berbeda, tapi belum ada pengolahan. Kecuali kalau ini kemudian saya ingin membandingkan apakah ada perbedaan signifikan, ya jumlah ini dengan ini, misalnya ini dengan ini, itu nanti udah, ANOVA begitu ya. Nah itu udah lain ceritanya. Tapi ini kan data yang sama, cuma dibuat dalam bentuk yang berbeda. Nanti supaya kelihatan banyak, ditampilkan lagi dengan cara yang berbeda, misalnya kayak tadi bilang, apa, senang pie gitu ya. Itu juga nggak boleh. Jadi harus dengan, satu. Sekarang saya harus menampilkan dengan cara yang bagaimana. Nah, ya dengan cara bagaimana saya tampilkan, nah, ya monggo dipilih, kira-kira yang bisa memberikan gambaran yang lebih, apa namanya, eee, lebih informatif terhadap data yang kita miliki. Kalau kita ingin memperlihatkan adanya peningkatan, ya mungkin bentuk grafik akan lebih tepat. Tapi kalau hanya ingin membandingkan jumlah, ya seperti ini, ya sudah tabel saja. Tapi kalau misalnya kita ingin memperlihatkan bahwa ini ada satu populasi, misalnya kayak kita, apa ya, mengadakan, polling atau pemilihan ketua BEM gitu ya. Ada, mahasiswa farmasi sekitar berapa sih? 800 pemilih misalnya gitu, sorry. Misalnya ada 800 pemilih. Kemudian kandidatnya ada 3, si A, si B, si C misalnya gitu, ya. Si A ini memperoleh misalnya, sorry, 500 suara, si B ini 200 misalnya, si C ini 100, ini datanya mudah saja ya. Nah, kita bisa membuat tabel juga seperti ini, tapi mungkin akan lebih informatif kalau kita buat dalam bentuk pie, 500 itu mungkin dia akan posisinya begini, terus itu yang 200 di sini ya. Ini si A, ini si B, ini si C. Nah, ini akan lebih mudah ya. Totalnya di sini populasinya ini dalam persen misalnya, atau juga dalam bentuk angka, tapi kalau seperti ini biasanya dalam persen. Berarti di sini persennya berapa?
500/800, ya. Nah, di sini berarti 200 per, 100, per 800, sorry. Di sini 100/800, berapa persen itu kali 8? Ya, 5 bagi 8 kali 100 itu berapa sih? Berapa? Sekitar 60-an ya? Sekitar 60% ya? 60%, ya. Nah, sisanya di sini nih, oke. Nah, ini akan lebih mudah. Intinya tadi nggak boleh menampilkan data yang sama tapi dengan cara yang, berbeda. Nah, ini tadi yang satu arah ya, one way table. Ini yang two way table. Nah, misalnya ada data, apa namanya, Fakultas Biologi, Farmasi, Kehutanan, ini mahasiswinya jumlahnya berapa, ya. Kita juga bisa misalnya tadi ada tablet, ya jenis tabletnya apa ini, paracetamol, Antalgin, apa, misalnya gitu. Ya sirup ada apa-apa, ya kan gitu. Ini two way, tabel. Nah, kemudian ada 3 arah, ya 3 arah. Nah, ini ada, eee, karyawan gitu ya, ini ada masa kerjanya, ada yang kurang dari 5 tahun, ada sampai lebih 20 tahun. Ada lulusan SMP, ada lulusan SMA, ada yang sarjana, ya, ya. Kemudian SMP itu ada kategorisasi lagi satu, golongan 2, golongan 3, SMA golongan satu, golongan 2, golongan 3, sarjana golongan satu, golongan 2, golongan 3, misalnya gitu. Itu bisa kepangkatannya atau klasifikasi yang lain gitu ya. Sebentar ya, ada tamu sebentar. Iya, iya. Makasih. Oke. Jadi, eee data kita tadi bisa berbentuk macam-macam ya, ya monggo. Nah, umumnya, seperti ini, ya, jenis itu ini umum, ya, walaupun tidak harus nanti, tapi ini, akan lebih mudah dibaca, misalnya seperti ini jenisnya itu ke sini, ya, jumlahnya itu ke sini, ya. Nah, ini juga kalau dilihat jadi gini, ya, ini yang, apa namanya, kategori yang besarnya, ini fakultasnya di sini, tapi nanti jumlahnya adalah ke sini. Nah, saya misalnya bisa di tempat saya misalnya kita melakukan, ada formula, ya, ada formula, ya, ini formula, terus di sini uji uji, ya, uji. Ini formulanya sebentar saya buat yang lebih bagus ya, biar kelihatan. Saya misalnya ada tabel begini, ya, ya ini, ujinya, ini formulanya misalnya kita, ini formula satu, formula 2, formula 3, formula 4. Nah, ini ada uji. Ya, ini ada misalnya uji kekerasan. Kekerasan, ini datanya formula satu, kekerasannya berapa, plus minus berapa. Ya, plus minus berapa. Ya, selalu kita kalau data tadi kita hitung ya, min-nya pasti plus minus, ya, error-nya atau standar deviasinya. Pasti begitu. Ini harus seperti ini datanya. Ini tadi kekerasan, ada kerapuhannya, ya, ada apalagi waktu hancurnya, sebetulnya begini. Oke. Nah, ini tadi yang 3 ya tadi ya, baik. Nah, kenapa kok, kita perlu menunjukkan ini, ada pengukuran SD ini, karena ini datanya nanti untuk kan minimal itu pengulangannya atau, replikasinya 3 kali.
ya, replikasi 3 kali. Nah, Anda harus bisa membedakan antara replikasi dengan repetisi. Nah, kalau tadi pengukuran misalnya statistik itu 3 kali ya baru ketemu SD, kalau 2 kali itu udah, apa namanya, nggak baik lah, minimal 3 kali. Ya, 3 kali itu adalah replikasi, ya 3 kali replikasinya, ya. Apa namanya, apa bedanya dengan repetisi? Replikasi dengan repetisi, bedanya di mana? Ini ada namanya replikasi, ada repetisi. Ada yang tahu? Oke, besok ya, bisa saya tanyakan. Sekalian nanti, kita coba, Excel ya, saya siapkan data atau disiapkan data supaya mudah nanti untuk mengolah macam-macam ya. Mulai dari yang tadi deskriptif, kemudian, regresi, terus kita belajar ANOVA dan beberapa lagi yang lain ya, dengan Excel. Termasuk nanti sebelum itu akan diperlihatkan bagaimana cara meng add in-kan kalau di situ belum ada, apa namanya, analisis statistiknya, oke. Karena itu kan memang harus tampilkan dulu ya, ini. Kemudian ada grafik dan ya, setelah tadi tabel ada grafik. Ada dalam bentuk, apa nih ya, line chart, ya, batang, lingkaran, gambar, peta, kartogram, dan sebagainya. Ini kita harus memilih. Nggak boleh tadi, ya kita menampilkan dalam bentuk misalnya data yang sama, satu dalam bentuk garis begini, ya, yang satu dalam bentuk diagram, apa namanya tadi, batang, ya, yang satu lagi dalam bentuk pie, ya, biar kelihatan, apa namanya, heeh, datanya terlihat banyak, padahal datanya sama, itu nggak boleh, ya, datanya nggak boleh seperti itu. Nah, ini tinggal milih aja kalau di itu. Nah, ini korelasi besok aja kita bicarakan. Nah, ada beberapa hal di sini yang ingin saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan tadi ini, ya, X bar dan SD. Ya, kita seringkali menulis angka, ya, menulis angka misalnya 3,25 ya, atau 3,2 atau 3,251 misalnya gitu. Sebentar ya. Halo? Eee, enggak. Oh, iya, makasih makasih. Nanti dulu ya, saya ntar dulu ya. Ya, makasih. Mohon maaf banyak gangguan. Jadi, tadi kapan kita menulis 3, misalnya 3 atau 3,0 begitu ya, atau 3 koma tadi 2, 5, di sini 2 ya. Kemudian 3,25 berapa gitu, 7 gitu atau berapa begitu ya, atau lebih panjang lagi. Nah, ini dasarnya apa? Kita menulis ini, ya. Begitu juga nanti dengan plus minus, ini berapa angka di belakang koma, tadi X-bar-nya ini ya. Apakah pas kita hitung keluar di kalkulator atau di Excel begitu, kemudian sampai kita pokoknya, ya udah tetapkan semuanya sama. Tadi ngukur kekerasan, ya, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, sama semuanya dibuat sama, 2 angka di belakang koma, semuanya 2 angka di belakang koma. Apakah begitu? Nah, ini tidak boleh begitu. Kenapa kok tidak boleh begitu? Karena angka di belakang koma ini itu ada maknanya. Oke, ada maknanya. Nah, maknanya apa? Ini menunjukkan kepada tingkat ketelitian. Begitu juga kita nimbang misalnya gitu ya, kita nimbang. Kita menimbang dengan
kilogram balance, gram, miligram, ya, atau sampai ke yang timbangan analitik. Analitik yang dia bisa sampai berapa angka di belakang koma. Artinya apa? Itu kan terkait dengan ketelitian, ya, ketelitian pengukuran atau tingkat ketelitian dari, data yang kita peroleh, oke. Nah, jadi dilihat dulu alat ukurnya, berapa kemampuan dia mengukur. Begitu juga kalau Anda mengukur misalnya dengan, meteran, ya, dengan penggaris atau dengan, jangka sorong, ya jelas tingkat ketelitiannya akan berbeda, ya. Maka cara menulisnya juga akan berbeda, ya. Angka terakhir di sini biasanya merujuk kepada angka perkiraan, dan itu biasanya perkiraannya misalnya begini, ya. Ini ada, skala begitu, ini, ya, ini misalnya angka 1, di sini angka 2, di sini ada misalnya, di tengah-tengahnya di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 10 skala, ya. Kalau misalnya Anda mengukur pas di sini, ya, dengan di dekat sini, ya, maka kalau yang di sini misalnya di sini, maka Anda bisa menulis karena ini skala 10, 1, koma, berapa angka di belakang koma? Ini harusnya 2 angka di belakang koma ya, karena ini kan skala 10 dengan angka terakhir tadi perkiraan, yaitu misalnya ini 4,5. Kalau di sini berarti ya 1,50, kan begitu cara menulisnya. Tidak boleh kemudian, ini Anda karena tadi hitungannya gitu ya, Anda buat semuanya di belakangnya 3 angka di belakang koma gitu, tidak boleh. Ya karena ini terkait dengan penelitian. Itu juga kalau tadi persen, persen itu kan sama dengan per 100, kalau per 100 itu ya 2 angka di belakang koma, gitu ya. Jadi sekali lagi, menulis angka itu bukan hanya sekedar, eee, apa namanya, yang keluar dari, heeh, kalkulator atau di, statistik, apa namanya, program statistik yang Anda, eee, gunakan. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan, saya tampilkan presensi yang belum presensi ya.